Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema renungan saat ini adalah hendaklah kamu murah hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, memberi berarti berbagi dengan seseorang. Oleh karena itu, karunia memberi biasanya merupakan kemampuan dan kemauan untuk membagikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa seorang tokoh yang namanya Columbus memiliki segalanya, tetapi sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa. Ia bahkan harus meminta roti untuk anaknya yang lapar, dan ia sendiri meninggal dalam kekurangannya. Namun ia memberikan kepada dunia segala sesuatu yang lebih berharga daripada emas, yaitu benua baru yang ditemukannya, yaitu Amerika. Banyak orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka bukanlah orang yang penting atau orang yang terkenal karena penghasilan dan kekayaan mereka. Namun mereka belajar untuk melakukan dan memberikan sesuatu yang berguna, yang hasilnya bisa dinikmati banyak orang. Ketidakmampuan dan keadaan ekonomi yang lemah janganlah menjadi alasan untuk tidak berbuat apa-apa dan tidak memberi. Banyak hal yang bisa diberikan dan bisa dilakukan. Kita perlu meneladani Tuhan Yesus Kristus. Ia datang dalam kehinaan, tidak mempunyai barang berharga seperti berlian, emas, mobil mewah. Bahkan ia lahir di kandang binatang. Ia dibaringkan di dalam palungan. Ia menyokong dirinya dan keluarganya dengan membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Namun ia telah memberikan dirinya sebagai korban untuk menyelamatkan dunia ini dari murka Allah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mungkin keadaan ekonomi kita seperti Columbus, atau mungkin jauh lebih baik daripada Columbus. Tetapi kita harus belajar untuk bisa memberi dan mengerjakan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Ingat, memberi bukan hanya kewajiban orang kaya atau mereka yang mempunyai karunia memberi, tetapi semua orang percaya harus belajar memberi. Mungkin kita adalah orang yang sangat beruntung dan diberkati di dalam hidup ini. Bantuan atau perbuatan berharga apakah yang sudah kita berikan bagi sesama kita? Sudahkah kita mencoba memikirkan penderitaan sesama yang mungkin hari ini tidak bisa menikmati makanan seperti kita? Sekarang kita bisa mulai memikirkan apa yang bisa kita berikan dan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita bangun karakter untuk suka memberi, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu memberikan yang terbaik, bahkan nyawanya sendiri untuk menebus
dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, taruhlah di dalam hati kami belas kasih-Mu untuk bisa berbagi dan memikirkan kepentingan sesama kami seperti Engkau sudah melakukannya untuk kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan juga pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Tolonglah agar mereka takut akan Engkau di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.